Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan membahas ya salah satu emiten yang secara fundamental sebenarnya ada perbaikan kinerja ya. Kenapa? Karena dari sebelumnya rugi, emiten ini jadi profit teman-teman ya. Dan secara pergerakan harganya ini sangat volatile, ini hobinya arah ya, naiknya cukup tinggi, sering volatilenya lumayan ya, upsetnya lumayan ya. Jadi nggak 1% 2%, upsetnya itu bisa arah, bisa 20%, bisa 15% ya. Jadi senangnya di emiten itu seperti ini, emitennya itu menyenengin ya pergerakannya. Tentu juga sebaliknya ya, ARB-nya juga sama ya teman ya. Nah, nanti kita akan bahas ya untuk emitennya, tapi sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham OKAS ya, atau Ancora Indonesia. Ancora Indonesia Resort ya. Nah, ini harganya. Nah, sebelum pembahasan ya kita coba kenalan dulu ya dengan perusahaannya biar kita tahu core bisnisnya di bidang apa. Nah, setelah ya Ancora ini ternyata sudah lama ya, dia listingnya tuh di 2006 dengan core bisnisnya itu di pertambangan, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang dijalankan melalui anak perusahaannya. Ini ternyata banyak ya anak perusahaannya. Nah, salah satunya dia perdagangan, pengangkutan teman ya, shipping ya. Nah, ini anak perusahaannya, beberapa anak perusahaannya teman ya. Terus kita lihat ya dari segi shareholdernya. Ini sebagai pengendali, ini Multi Berkat Energi, ini pengendali sekitar 52% pengendalinya. Terus berikutnya ada masyarakat sekitar 28%, berikutnya ada Banquet, Pictet and Asai. Nah, ini ya susah banget sebut. Nah, ini sekitar 11% teman ya. Terus ada berikutnya PT Dua Usaha Karya Negeri, ini sekitar 8,7%. Berikutnya ada Romo Tuti Yudo Wajyo, nah ini ya 0,01% ya. Nah, terus kita lihat ya dari jumlah pemegang saham ini sudah mulai turun teman ya. Jadi ini senang banget ya, saya lihat ya ini turun. Biasanya yang ininya turun tuh harganya juga turun teman ya. Nah, kita lihat ya dari Januari turun, Februari turun juga, Maret juga turun teman ya. Dan kita lihat ya untuk IPO price-nya dulu tuh di 110 teman ya. Nah, terus kita lihat ya ini insidernya tuh ada pembelian ya, ada yang masuk kemarin tanggal 9 Maret ya, 9 Maret kita lihat chartnya ya. Kalau kita lihat di 9 Maret tuh di posisinya sini teman ya, di range harga 1037 ya, dan harga saat ini di 117 dan harga IPO price nya tuh di 110 teman ya. Jadi sebenarnya mendekati harga IPO price nya dulu. Nah, ini ada masuk Dua Usaha Karya ini ya, nambah dari sebelumnya 0 jadi 8,78% ya. Nah, untuk penjualan tuh dari Romo Niti Yudo ini penjualannya dari bulan Februari ya. Bahkan ini dari Desember dia jualan terus ya teman-teman. Tinggal sisa 0,0 ini ya. Barangnya masih sekitar 8,79% ya. Ini barangnya dari Romo Tito Yudo ya. Nah, oke, dari segi pemegang saham seperti itu. Terus insidernya ada penjualan, terus ada pembelian juga ya. Nah, kita lihat ya dari seasonality-nya, seasonality biar kita tahu ya di bulan mana yang potensi harganya naik itu tinggi. Nah, kalau kita lihat dari data ya setahun atau dari 12 bulan dalam 4 tahun terakhir, yang paling tinggi itu di bulan September, bahkan ini 100% ya, selalu naik di bulan September. Terus yang kedua di bulan April ya, di tahun ini ya, di bulan ini ya. Tapi kita lihat ya ini probabilitasnya April hanya 60% ya. Jadi sekitar 3 kali naik dan 2 kali min ya. Tapi di 2002 ini kemarin min ya, apakah nanti ini min juga, kita lihat aja ya. Nah, dari seasonality yang paling bagus di bulan Oktober teman ya. Sorry, di bulan September teman. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangannya ya, kita tahu ya apakah sebenarnya fundamentalnya menarik atau enggak ya. Nah, kita lihat ya ini segi aset
ada kenaikannya. Ini disajikan dalam bentuk dolar ya, USD. Disajikan dalam bentuk dolar Amerika atau USD teman-teman. Jadi di sini nanti dikalikan dolar nilainya ya. Jadi kita lihat ya secara aset year to year 2001-2002 ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya 166 juta US dollar naik ke 178 juta US dollar. Jadi ada kenaikan ya sekitar 12 juta US dollar. Ini dari sisi kenaikan asetnya. Nah, kita lihat ya untuk liabilitasnya ini kalau kita lihat ini cukup tinggi ya. Kenapa? Dia punya aset sekitar 178 tapi liabilitasnya udah mendekati ya hampir 165 ya, 165 US dollar. Jadi ini sangat tinggi teman ya. Dan ini juga naik ada penurunan ya dari liabilitasnya, ada penurunan dari segi year to year-nya, dari sebelumnya 167 turun ke 165 teman ya. Nah, kita lihat ya untuk ekuitasnya tinggal 12 juta US dollar, tapi ini ada perbaikan kinerja teman ya. Kalau dulu ekuitasnya minus ya sekitar 722.000 US dollar, ini minusnya. Sekarang sudah positif jadi 12,8 juta US dollar. Nah, tapi walaupun positif ini perlu digarisbawahi ya, liabilitasnya terlalu besar ya. Jadi seperti itu kekurangannya di sini. Nah, kita lihat untuk labanya ya. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi penjualan ya, ini ada kenaikan dari sebelumnya 108 juta US dollar naik ke 158. Jadi ada kenaikan sekitar 50 juta US dollar. Nah, untuk beban pokok juga sama ya, naik ya dari sebelumnya 84 juta naik ke 111 juta US dollar. Nah, untuk laba bruto ini naik hampir 2 kalinya ya, dari sebelumnya 24 naik ke 47 ya, hampir 90% ya kenaikan dari laba brutonya. Nah, untuk laba bersihnya ini sekitar 16 juta US dollar ya. Kalau kita bandingkan year to year, ini naik ya, naiknya tinggi. Dari sebelumnya kan min ya, min 5 juta US dollar. Jadi sebelumnya rugi 5 juta, sekarang jadi positif 16. Jadi secara year to year ini naik ya teman. Bahkan kalau kita tarik ya hampir 2100 ya. Karena ini ke 1 juta kan sudah 5 kalinya ya. Min 5 ke 1 juta kan 5 kali, terus dari 1 juta ke 16 kan sekitar 1600 ya. Jadi sekitar 2100% ya kenaikan dari segi laba bersihnya. Nah, untuk IPS nya juga harusnya naik ya, dari sebelumnya min 0,033 naik ke 0,0040. Nah, ini kenaikan dari segi IPS nya teman-teman. Nah, kita lihat ya dari cash flow operasional apakah masih cuan. Nah, dari cash flow operasional ini ada kenaikan ya, bahkan ini hampir 100% ya, dari sebelumnya 14 juta naik ke 33 teman. Jadi hampir 120-an ya, mungkin 20% ya kenaikan dari cash flow operasional. Nah, secara fundamental sebenarnya ini emiten ini ada perbaikan kinerja ya, dari segi cash flow operasional, dari laba bersihnya. Cuma yang kurang bagus satu teman ya, liabilitasnya sangat besar ya, terlalu besar ya, kalau kita bandingkan asetnya terlalu besar. Jadi punya aset sekitar 178 juta, tapi dia punya utang sekitar 160-an ya. Jadi sangat besar ya. Nah, kekurangannya di sini cuma itu ya, liabilitasnya terlalu besar namanya. Nah, tapi secara laba rugi sudah membukukan laba ya yang cukup naiknya signifikan ya, hampir 2100% ya teman-teman. Nah, kita lihat ya untuk chartnya ya, biar kita tahu ya nanti posisi mana yang menarik ya. Nah, kita lihat ya sebenarnya harganya saat ini dia sudah turun setelah dia naik ya berkali-kali. Ini bahkan lihat dari sini tuh naik ya. Nah, ini mendekati arah, setelah itu dia turun, dan posisi ini ada yang ambil ya, yang dua tadi. Nah, posisi ini ya, dua usaha dia tanggal 9 yang ambilnya. Jadi kemungkinan belinya tuh di range kalau enggak 8 ya 9, 8, 7 ini ya. Kemungkinan dia beli di range ini ya. Jadi harganya sekitar 135 ke atas ya. Nah, itu pembeliannya dia dua usaha tadi. Nah, kalau kita lihat ini area demand. Nah, cukup di sini ada demand ya. Ini sering sideways sini walaupun jebol, setelah itu dia naik ya. Di sini juga sama ya. Mantul di arah sini dia naik. Nah, strateginya gimana? Nah, satu ya ada support
demandnya di area sini ya teman ya, di area range sekitar 107 ya sampai 110-an ya, atau 100, mau dinaikin dikit ke 115-an boleh ya, arahnya itu. Ataupun mau yang support dari tahun lalu, dari tahun ini awal tahun ya, di Januari ini yang terdekat, ini di range sekitar 92 sampai di range sekitar 90, di 105 teman ya. Jadi kalau mau nunggu di range itu ya teman ya taginya, atau mau nunggu di range ini ya silakan teman ya. Cuma kalau untuk range ini kan dia masih turun ya, tinggal tunggu ya, harga terbaiknya ya. Nah kalau saya lebih baik nunggu di range ini ya, gedean ya. Nah lebih baik nunggu masuk di main sini, ataupun mau nunggu di area sini ya teman ya. Dan sini kalau kita lihat di Banda Armologi statusnya belum ada yang akum. Kalau dilihat minggu ini, kita lihat ya minggu ini masih SG, belum kelihatan yang akum ya. Mungkin turun area sini teman ya. Kalau nanti mau mantul bisa ngambil ya, karena kalau kita lihat ke belakang ketika dia mantul ada potensi berikutnya dia akan jalan lagi gini ya. Yang sudah seperti itu ya. Ini sempat turun, setelah itu dia break ya, mantul, dia masih ada kenaiknya. Nah walaupun ini turun juga ya, cuma di dua kalinya masih bisa dimanfaatkan untuk take profit. Tapi kalau mau nunggu aman di range ini temen ya, ini cukup pernah teruji dari Januari sampai saat ini belum kejebol ya. Nah habis seperti itu ya untuk range-nya. Untuk resume-nya ya, secara harga ini mendekati area demand, ada demand dekat ya di range sini sampai sini ya, terus di range sekitar 100-an ya, 107 sampai 115 atau 16. Terus di range ini demand kedua, ini support kedua di area 92 sampai 100 ini ya, di support kedua seperti itu. Terus dari segi insider ada pembelian ya dari usaha tadi, dua usaha tadi ada beli tanggal 9 Maret ya 2003, kemungkinan range belinya di 135 kemungkinan ya. Terus dari segi laporan keuangan sepertinya ini secara laba ruginya sudah bukan profit ya, bahkan naiknya cukup luar biasa ya, dari sebelumnya rugi 5 juta US dollar naik ke 16 juta US dollar, artinya hampir 2100% ya kenaikan. Nah terus dari segi seasonality, emiten ini tuh yang paling bagus di bulan September ya. Ini kenaikan yang paling bagus di bulan September hampir 100%. Untuk bulan April ini probabilitasnya naiknya sekitar 60% teman ya. Nah seperti itu untuk nah kurang lebih seperti itu teman ya. Kalau teman tertarik dengan emiten ini jangan lupa cek kembali ya. Mungkin kalau menarik bisa dimasukin waitlistnya, kalau tidak menarik ya pekan. Nanti kita akan bagi lagi emiten yang mungkin barangkali menarik untuk teman semua ya. Oke, kalau teman ada pertanyaan ataupun request silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti seandainya saya bisa, saya akan coba bikin video tutorialnya teman ya. Dan terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.